Pagi anak kelas 5, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Pada pagi hari ini kita masuk ke materi IPA pada LKS tema 3 subtema 1 yang berjudul organ pencernaan pada hewan. Tapi terlebih dahulu kita mengingat kembali bahwa kita sudah mempelajari pada tema 1 yaitu organ gerak dan tema 2 itu organ pernapasan. Kenapa kita belajar bertahap-tahap mengenai tentang organ? Karena makhluk hidup ini memiliki ciri-ciri tersebut mengenai tentang organ gerak, yaitu organ pernapasan, dan yang sekarang organ pencernaan pada hewan. Nah, kita akan bahas organ pencernaan pada hewan. Nah, setiap makhluk hidup pasti membutuhkan makanan dan memiliki sistem pencernaan sesuai dengan kebutuhan hidupnya, di mana sistem pencernaan makanan pada hewan itu berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan tempat hidupnya. Nah, kita akan bahas organ pencernaan pada hewan, di mana keseluruhan pencernaan pada hewan itu melalui saluran. Nah, di mana melalui rongga mulut, dari rongga mulut ke kerongkongan, dari kerongkongan menuju ke lambung. Dari lambung akan diproses lagi ke usus. Nah, di sini ada proses pencernaan pada hewan. Dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu mekanis dan kimiawi. Organ pencernaan pada hewan. Yang pertama itu hewan pemama biak atau disebut dengan ruminansia. Hewannya itu kerbau atau sapi. Nah, di sini ada pada burung. Nah, yang ketiga itu pada reptil, yaitu buaya. Yang keempat itu adalah amfibi, yaitu binatang atau hewan katak. Nah, yang kelima itu ada ikan. Nah, kita akan bahas satu-satu. Organ pencernaan pada hewan pemama biak atau yang disebut dengan ruminansia. Nah, di mana hewan ini disebut juga dengan hewan pemama biak, yaitu sekelompok hewan pemakan tumbuhan atau yang disebut dengan herbivore yang mempunyai dua proses pencernaan makanan. Nah, contohnya hewan ruminansia seperti domba, sapi, dan kerbau. Makanan hewan ini lebih panjang dan kompleks. Nah, makanan hewan ini banyak mengandung selulosa yang sulit dicerna pada umumnya. Nah, sehingga sistem pencernaannya itu berbeda dengan sistem pencernaan hewan lainnya. Perbedaannya itu di mana? Sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Nah, itu tampak pada struktur giginya, yaitu geraham belakangnya atau yang disebut dengan molar yang besar. Fungsinya itu untuk mengunyah rerumputan yang sulit dicerna. Nah, di sini ada gambar sapi. Nah, di mana organ pencernaan pada hewan pemama biak atau disebut ruminansia itu melalui mulut. Nah, di mana mulut ini atau rongga mulut ini berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Nah, rahang hewan ruminansia ini dapat bergerak menyamping untuk menggiling makanannya. Nah, rongga mulut menjadi tempat pertama dalam proses pencernaan hewan ruminansia. Itu pada mulut atau rongga mulut. Nah, yang sekarang itu kerongkongan atau esofagus. Esofagus ini berfungsi sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Nah, kita lanjut yang ketiga itu adalah retikulum. Nah, di mana retikulum ini mempunyai dinding otot yang cukup kuat sehingga di dalam retikulum mampu untuk menggiling dan memproses makanan lebih halus. Nah, retikulum ini disebut juga dengan perut jala. Kalau kita boleh tahu, retikulum ini berbatasan dengan rumen, tapi tetap di antara keduanya tidak ada dinding penyekat. Itu yang disebut dengan retikulum. Nah, yang selanjutnya itu omasum. Apa itu omasum? Omasum ini adalah proses di rumen atau etikulum. Nah, kemudian makanan menuju omasum, itu yang disebut omasum. Nah, di dalam omasum ini terdapat enzim-enzim yang berperan untuk menghaluskan makanan. Nah, selanjutnya ada usus halus.
di mana usus halus ini setelah melewati berbagai tahap pencernaan yang terdapat dalam lambung, kemudian makanan ini menuju usus halus. Nah, di mana usus halus ini berperan untuk menyerap sari-sari makanan yang telah digiling halus di dalam lambung. Itu disebut dengan usus halus. Selanjutnya rumen. Nah, rumen ini adalah merupakan bagian lambung yang paling besar. Nah, di mana rumen ini menjadi tempat pertama masuknya makanan setelah melewati esofagus. Nah, selanjutnya itu ada abomasum. Abomasum. Nah, di mana abomasum ini setelah melalui proses di omasum, kemudian makanan ini menuju abomasum. Nah, di mana abomasum ini juga disebut dengan perut sejati. Nah, permukaan abomasum itu dilapisi oleh mukosa. Adapun mukosa berfungsi untuk melindungi dinding sel tercerna oleh enzim yang dihasilkan oleh abomasum. Nah, di mana organ pencernaan pada hewan pemama biak pada sapi itu melalui mulut. Dari mulut akan menuju ke esofagus. Nah, dari esofagus akan menuju ke rumen. Nah, kita akan melihat itu dari panah-panah dari kuning ya, Nak ya. Dari rumen akan menuju ke retikulum. Nah, retikulum akan diproses melalui kembali lagi ke mulut. Nah, yang hijau ya, Nak. Nah, dari kembali lagi dia ke mulut, baru dia ke omasum. Nah, di mana dari omasum itu ke abomasum. Dari abomasum dia akan memproses ke usus halus dan akan diproses dikeluarkan melalui anus. Nah, ini sistem pencernaan pada burung. Selanjutnya kita pada burung atau aves. Nah, di mana burung ini memiliki jenis makanan yang berbeda-beda. Ada burung pemakan daging, biji-bijian, buah-buahan. Nah, serangga, bahkan ada pula burung pemakan madu sesuai dengan perbedaan jenis makanannya. Nah, maka alat-alat pencernaan pada burung pun berbeda-beda. Nah, kita akan lihat sistem pencernaan pada burung atau aves. Nah, yang pertama itu melalui paruh. Nah, di mana paruh ini merupakan modifikasi dari giginya. Nah, yang kedua rongga mulut. Rongga mulut ini memiliki rahang atas yang berfungsi sebagai penghubung antara rongga mulut dan tanduknya. Nah, itu selanjutnya ada fairing. Fairing ini berupa saluran pendeknya pada burung. Nah, selanjutnya itu adalah kerongkongan atau esofagus. Itu sebagai tempat penyimpanan makanan yang dapat diisi dengan cepat. Nah, selanjutnya itu lambung terdiri atas perventriculus dan ventriculus. Itu dibagi menjadi dua ya, Nak ya, bagian lambung. Nah, kita akan bahas itu kalau melalui lambung kelenjar proventriculus itu banyak menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Nah, kalau lambung pada pengunyah atau ventriculus itu adalah memiliki otot yang berdinding tebal. Pada burung pemakan biji-biji terdapat kerikil dan pasir yang tertelan bersama-sama makanan yang berguna untuk membantu pencernaan pada burung. Nah, yang terakhir itu adalah intestinum atau disebut dengan kloaka. Usus halus pada burung terdiri atas duodenum atau jejunum dan ileum. Nah, ini kelenjar pencernaan burung yang meliputi hati, kantung empedu, dan pankreas. Pada burung merpati tidak terdapat kantung empedu. Nah, di sini ada usus. Dan yang terakhir adalah temblok. Itu sistem pencernaan pada burung atau aves. Nah, itu melalui paru, lalu diproses melalui faring dan melalui
esofagus dan akan diproses lagi melalui proventriculus dan ventriculus dan akan diproses kembali itu melalui usus tebal dan usus halus dan akan dikeluarkan melalui anus. Nah, sistem pencernaan pada reptil ini kita yang selanjutnya yang ketiga itu pada reptil. Reptil merupakan hewan melata, pemakan daging atau disebut dengan karnivor. Disebut pencernaan pada reptil tentu saja berbeda dengan vertebrata lainnya. Nah, kita akan melihat sistem pencernaan pada reptil, di mana reptil ini akan memproses makanannya itu melalui mulut. Nah, rongga mulut itu disongkong oleh rahang atas dan bawah. Nah, itu yang disebut rongga mulutnya pada reptil. Nah, selanjutnya itu adalah kerongkongan atau esofagus. Merupakan saluran yang menghubungkan itu rongga mulut dan lambung pada buaya. Nah, itu selanjutnya adalah lambung. Biasanya buaya atau reptil ini secara umumnya terdiri atas fundus dan piloris. Nah, ini fundus ini merupakan bagian yang agak bulat, sedangkan jenis dari piloris merupakan bagian yang kecil. Lambung pada reptil juga berguna untuk menampung makanan dan terletaknya di belakang kerongkongan. Yang selanjutnya itu hati, yaitu lanjut melalui usus dan kloaka. Nah, sistem pencernaan pada reptil itu melalui mulut, akan diproses melalui kerongkongan dan akan melalui juga dari lambung dan intestinum dan akan dikeluarkan melalui anus. Nah, yang sekarang itu sistem pencernaan pada amfibi. Nah, sistem pencernaan pada amfibi itu berbeda dengan hewan vertebrata lainnya, mengingat habitatnya juga berbeda. Hewan amfibi ialah hewan yang habitatnya di darat dan di air. Salah satu contoh hewan amfibi yaitu katak. Nah, kita akan melihat di sini ada kerongkongan, usus, mulut, kantong empedu, lambung, dan kloaka. Nah, ini akan diproses melalui mulut, esofagus, dan akan diproses lagi melalui lambung, dan akan diproses kembali melalui usus dan kloaka. Nah, sistem pencernaan pada ikan. Pada ikan ya, nak ya. Sekarang kita pada ikan. Nah, di mana sistem pencernaan Pachylanger? Pencernaan pada ikan itu meliputi hati dan pankreas. Hati menghasilkan empedu yang disimpan dalam kantong empedu untuk membantu proses pencernaan lemak, sementara fungsinya pankreas adalah menghasilkan enzim-enzim pencernaan dan hormon insulin. Nah, di mana sistem pencernaan pada ikan itu melalui mulut, dari mulut ke kerongkongan, dari kerongkongan ke lambung, dari lambung ke kantong empedu, dari kantong empedu ke usus, dan akan dikeluarkan melalui anus. Nah, itulah sistem pencernaan pada ikan. Nah, inilah materi pada pagi hari ini. Nah, akan Miss lanjutkan pelajaran IPA-nya mengenai pencernaan organ pencernaan pada manusia. Yang tadinya pada hewan, sekarang kita akan melanjutkan itu materinya itu pada manusia ya, nak ya, organ pencernaannya. Nah, boleh dipelajari kembali materinya. Setelah nanti Miss akan kirimkan kembali yang selanjutnya pembelajaran IPA kita. Terima kasih buat hari ini. Tuhan memberkati, dan jangan lupa kalau ada yang penting menurut materi pada pagi hari ini, yang penting-pentingnya boleh dicatat di buku catatan IPA-nya ya, nak ya. Dan akan Miss lanjutkan kirim videonya. Terima kasih. Selamat belajar, Tuhan memberkati.